Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Summa ila hadratin nabiyyin mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mu'allimina wa mursyidina wa liwalidayna khususan لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Maka jika engkau kata antara dua hadis itu ta'arud. Makna ta'arud yaitu bertentangan. Maka bagaimana mungkin mengamalkan keduanya? Nah, ini pertanyaan. Nanti baru ada jawaban. Katanya dua hadis ini terjadi pertentangan, ta'arud. Mana hadis itu? Hadis tentang memulai satu urusan itu dengan bismillah, dengan hadis yang menyuruh membaca alhamdulillah. Yang lalu dah di halaman 2 tuh. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au adzam au aqta. Ini hadis yang pertama. Artinya tiap-tiap perkara yang mempunyai hal yang penting menurut syarak lalu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia abtar atau adzam atau aqta. Makna semua itu ini mutaradifnya ini, yakni terputus. Makna terputus, sedikit berkah, kurang berkahnya. Karena terputus, adzam itu kan penyakit zazam itu kusta. Orang kalau penyakit kusta kan putus-putus badannya. Aktok juga terputus, abtar juga. Jadi makna terputus di sini kurang keberkahan. Kalau tak kita awali dengan bismillah. Lalu ada hadis lain di bawahnya lagi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah. Bilhamdillah. Bilhamdulillah. Ila akhirih, ila itu ila akhirih. Sambungkanlah macam yang di atas juga. Fahuwa abtar au adzam au aqta. Tiap-tiap perkara yang mempunyai hal yang penting menurut syarak
lalu tidak dimulai padanya dengan alhamdulillah, maka dia abtar, ajzam, aqqa. Maksudnya apa? Sama, kurang dan sedikit berkahnya, kurang berkahnya. Sedikit berkatnya berarti berkurang, harusnya sempurna, tapi gara-gara tidak dibaca alhamdulillah menjadi berkurang atau menjadi sedikit berkat. Nah ini kan dua hadis ini bertentangan. Hadis pertama memulainya disuruh dengan bismillah. Hadis kedua memulainya dengan disuruh baca alhamdulillah. Mana mungkin ibarat kita membaca serentak bismillah sama alhamdulillah? Nggak mungkin kan? Begitupun kalau menulis serentak bismillah sama alhamdulillah, cuma menuliskannya serentak. Jadi antara dua hadis ini terjadi ta'arud. Apa itu ta'arud? Pertentangan. Karena dia pertentangan yang nggak mungkin bisa diamalkan serentak dua-dua, ini gimana cara mengamalkannya ini? Nah, ini pertanyaan. Lalu apa jawabnya? Nah, kalau ada paham pertanyaannya baru dibikin jawabannya. Kalau tak paham pertanyaannya dikasih jawaban. Urusan mendengar, tak paham juga itu. Jadi udah paham lah ini ya. Nah, apa isi pertanyaan? Lalu jawabannya bahwasanya yang dimaksud Nabi la yubda, tidak dimulai. Nah, itu kan permulaan namanya. Permulaan itu ada dua. Ada dua macam. Ada namanya permulaan hakiki, yaitu permulaan dengan apa yang didahulu di depan maksud, dan tidak didahului dia oleh sesuatu. Intinya memang dialah permulaan, sebelum dia tidak ada sesuatu. Itulah awal benar-benar dia permulaan. Yang kedua, permulaan idhofi, yaitu permulaan dengan apa atau dengan sesuatu yang terdahulu di depan maksud sekalipun didahului dia oleh sesuatu, tapi dia masih termaksud sesuatu yang di depan maksud, walaupun atau sekalipun dia didahului oleh sesuatu yang lain. Alhamdulillah itu disebut permulaan idhofi. Bismillah itu disebut permulaan hakiki. Mengapa bismillah disebut permulaan hakiki? Karena memang sebelum dia tak ada yang lain. Pada hakikatnya memang inilah yang permulaan. Alhamdulillah, walaupun dia diawali dengan bismillah, tapi dia tetap juga dibilang alhamdulillah, itu permulaan. Cuman karena sudah didahului oleh bismillah, permulaannya itu disebut permulaan idhofi. Lalu kenapa alhamdulillah disebut dia permulaan? Karena dia masih sah dikatakan di depan maksud. Nah, maksud itu diawali juga dengan alhamdulillah. Sebagaimana juga awal maksud itu dengan bismillah. Awal maksud dengan bismillah, awal maksud pun dengan alhamdulillah. Masih sama-sama awal. Karena dia masih sama-sama awal, maka disebutlah dia permulaan. Cuman yang satu karena memang tak didahului oleh apapun, bismillah berarti disebut dia permulaan hakiki. Sementara alhamdulillah walaupun dia permulaan, tapi permulaannya sudah didahului oleh bismillah, maka disebut permulaan idhofi. Nah kalau ini tentu bisa nggak diamalkan dua-duanya? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini permulaan juga, permulaan hakiki. Alhamdulillahirabbil alamin. Permulaan juga, tapi permulaan idhofi. Jadi kedua hadis ini masih bisa disatukan maknanya. Jadi kalaupun sudah kita baca bismillah, lalu kita baca alhamdulillah, bukan berarti alhamdulillah itu tidak dikatakan dia permulaan. Masih sah dikatakan dia permulaan. Kenapa?
Karena memang belum cerita maksudnya. Setelah ini, setelah bismillah, setelah alhamdulillah, baru ada pun maksud dan tujuan saya datang kemari, kan gitu. Berarti keduanya masih di depan. Masih di depan, masih permulaan. Cuman karena alhamdulillah sudah didahului oleh bismillah, permulaannya itu tidak hakiki. Permulaannya itu disebut permulaan idhofi. Sementara bismillah karena memang tidak diawali oleh apa-apa, maka bismillah itu disebut permulaan hakiki. Tapi keduanya masih sah dikatakan permulaan. Karena dia masih di depan maksud. Belum disampaikan maksud nih. Kita nak pidato saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bla 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 bla, baru amma ba'du. Udah amma ba'du, cerita lah itu kan? Amma ba'du. Adapun setelah itu, setelah apa? Setelah bismillah, setelah alhamdulillah dan seterusnya. Maksud kami datang kemari, kami dengar-dengar ada bunga di sini. Kalaulah itu betul, kami nak bawa kumbang kemari. Kalau bolehlah, Mbak, disatukan antara kumbang dengan bunga di sini. Kan ada sampai dimaksud kan? Kan ada maksud. Sebelum ini kan belum ada maksud kan? Berarti alhamdulillah, bismillah itu masih di depan maksud. Kalau masih di depan maksud, permulaan dua-dua itu. Cuman yang satu karena memang tak diawali oleh apapun, bismillah itu kan? Itu namanya permulaan hakiki. Adapun alhamdulillah karena sudah diawali dengan bismillah disebut permulaan idhofi. Bisa lah paham nih ya? Insyaallah. Baik. Tambih. Tambih ini kalau diterjemahkan peringatan. Menurut jumhur ulama, jumhur itu mayoritas, kebanyakan. Berarti kalau begitu ada juga yang tak seperti ini. Berarti ada khilaf ini ya. Ada beda pendapat. Tapi kalau ada yang banyak, janganlah dipilih yang sedikit pula. Melawak. Kita nak menyeberang nih antara pulau ke pulau. Pakai perahu kocek pun biasanya aman juga nyo. Tapi kalau pakai perahu yang besar kan lebih aman. Mana tahu sewaktu-waktu ombak datang tak diperkirakan, kalau pakai yang besar lebih aman daripada pakai perahu yang kocek. Jadi kalau ada dua sama-sama berjalan, awak pilih yang kocek, tak pilih yang besar. Gimana? Bahasa kampung nak minat bona. Apa itu? Nak minat bona udah tahu ada yang bosan, yang kocek pun. Jadi mana akal gitu. Oh iya. Tiba-tiba adalah angin koncang air laut pun wah, karam yang kocek. Apa kata orang? Itulah ada perahu yang besar dipilih kocek, tahan kan. Begitulah kita. Ini bukan lagi cerita menyeberang pulau nih. Ini cerita agama. Cerita nak selamat sampai nyeberang ke akhirat, ini bukan nyeberang pulau. Tentu kita pilih dan kita ikutlah yang banyak daripada yang sedikit. Jumhur. Apa kata mereka tuh? Bahwasanya Allah itu adalah Ismul A'zam. Ismul A'zam. Nama Allah yang A'zam. Innani anallah la ilaha illa ana. Siapa mau bikin nama Allah? Allah. Maka jangan kita bikin-bikin nama Allah yang Allah tak bikin namanya. Takutnya bukan apa-apa. Panggil-panggil Abah ya Allah sama awak. Macam Ustaz Pak Isa. Salah nama orang. Pak Muiz, Ustaz Muiz. Diam aja kan? Hanya kenapa diam? Merasa tidak apa yang dipanggil.
Diam aja. Sombong kali Pak Muiz tuh. Balik ya, Pak. Siapa yang kau panggil? Bapak lah. Oh, salah manggilnya. Namaku Aisyah, bukan Pak Muiz. Oh, kan? Begitu lah kalau sang, diam aja Tuhan. Karena bukan Tuhan yang merasa dipanggil kan? Makanya jangan kita bikin sendiri nama Allah tuh. Yang memang Allah lah membikin namanya. Makanya nama-nama Allah disebut tauqifiyah. Tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tertentu hanya Allah yang membikinnya. Tak boleh kita sebut namanya yang Allah tuh tak menyebut itu namanya. Tauqifiyah. Tauqif. Tambahkan ya samata dari tauqifiyah. Tauqifiyah. Qaf ya. Tauqifiyah. Iya. Jadi makna tauqifiyah tertentu hanya yang disebut Tuhan namanya. Itulah yang boleh kita bikin sebagai nama Allah. Artinya jangan dibikin-bikin nama Allah. Yang Allah tidak menyebut dirinya itu namanya. Tertentu. Tauqifiyah. Ya. Jadi innani sesungguhnya aku. Innani anallah sesungguhnya aku. Innani tentunya ya-nya itu dah ya mutakalim itu ya. Innani ana itu ditaukid lagi, ditaukidkan sesungguhnya aku gitulah. Itu ana itu mentaukidkan domir itu. Anallah aku adalah Allah. Innani anallah sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi yang menyebut nama Allah itu ya Allah sendiri. La ilaha illa ana itu pernyataan ilah itu hanya Allah. Tapi namanya Allah. Itu disebut Ismul A'zam. Tetapi telah memilih Imam Nawawi bahwasanya Ismul A'zam itu bukan lafaz Allah tapi Al-Hayyul Qayyum. Itu pendapat pribadi Imam Nawawi, tapi kebanyakan ulama menyatakan Ismul A'zam itu lafaz Allah, bukan Al-Hayyul Al-Qayyum. Imam Nawawi pribadi menyatakan bahwa Ismul A'zam itu Al-Hayyul Qayyum. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim itu dua sifat diambil dari kalimah Ar-Rahmah. Ar-Rahmah dengan makna berbuat baik. Makanya Rahman dan Rahim itu adalah perbuatan baik Allah. Cuman bedanya kalau Rahman umum, Rahim khusus. Rahman untuk seluruh makhluk Allah tanpa terkecuali, bahkan yang kafir-kafir pun dikasih juga sama Allah di dunia. Adapun Rahim khusus hanya untuk orang yang beriman nanti di akhirat. Maka orang kafir nggak dapat rahimnya Allah. Dan berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, disunnatkan alhamdulillah pada permulaan kitab-kitab yang dikarang. Kalau kita nak menulis kitab, sunnat kita mencantumkan bismillah plus alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu jangan lupa. Disunatkan dituliskan alhamdulillah ketika mengawali menulis karangan kita. Dan begitu juga pada permulaan mengajar. Nah, kalau kita bisa jadi guru nak mengajarkan kitab, jangan lupa alhamdulillah. Begitupun qiraah, penuntut ilmu di hadapan guru. Ini murid ketika saat mau membacakan kitab di hadapan gurunya, sunnat juga dia memulai dengan alhamdulillah.
sama ada dia baca itu hadis atau fikih atau selain keduanya. Apakah kitab yang nak dibacakan di hadapan gurunya itu kitab hadis, kitab fikih, kitab tauhid, kitab tasawuf, atau kitab apapun? Maka sunat dia saat akan membacakan itu di hadapan gurunya diawalilah dengan alhamdulillah. Dan ibarat yang paling baik, alhamdulillah tuh yang bagusnya cuman alhamdulillah saja atau ada tambahannya. Maka ibarat yang paling bagus pada yang demikian itu dalam hal membaca alhamdulillah, janganlah cuman alhamdulillah gitu aja. Nah, lengkapkanlah dia bak sempurna alhamdulillahi rabbil alamin. Lengkapkan dia. Salah mualim ibarat dah. Ibarat. Ibaroh. Bahasa wa. Oh, ibaroh. Ya. Ibaroh. Iya. Ya. Jadi ibarat ungkapan kata-katanya macam mana? Ungkapan ibarohnya macam mana? Ibaroh kata-katanya macam mana? Apakah cuman alhamdulillah saja atau lengkap dibikin alhamdulillahi rabbil alamin? Sekurang-kurangnya alhamdulillah sudah cukup. Tapi kalau nak yang terbaiknya alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang-kadang ada orang pidato nak cepat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Padahal sikit aja nambah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan lebih bagus. Tapi nak coba deh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gitu. Bersair saya. Iya, boleh. Udah hasil itu pahala sunatnya. Kalau alhamdulillah gitu saja. Hasil. Sudah hasil. Cuman kalau nak sempurna pahalanya tentu lengkapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin tak sampai capek di dalam nambah. Enggak. Dan alhamdulillah itu menurut lughah, menurut bahasa, yaitu menjunjung dengan perkataan. Menjunjung dengan perkataan. Atas yang indah, atas sesuatu yang indah, tapi yang ikhtiari. Yang indah itu sesuatu yang diusahakan terjadinya. Pengagungan itu menjunjung dengan perkataan itu dengan jalan apa? Jalan untuk mengagungkan. Untuk mengagungkan. Sama ada perkataan menjunjung dengan perkataan itu pada muqabalah nikmat, ketika saat kita mendapat nikmat lalu kita ucapkan alhamdulillah, kita puji dia dengan sanjungan perkataan. Ketika muqabalah nikmat, ketika kita mendapatkan nikmat ataupun tidak. Ini dicontohkan baru jannah ini. Kalau belum dicontohkan masih merambah-rambah, melayang-layang di pikiran kemana maksudnya ini. Asik guyang ya. Maka misal yang pertama, misal pertama itu menyanjung dengan perkataan atas yang indah, yang ikhtiari, atas jalan mengagungkan. Yang pertama sama ada pada muqabalah nikmat. Ini di muqabalah nikmat nih. Berhadapan dengan nikmat, yaitu apabila memuliakan akan engkau oleh si Zaid. Si Zaid memuliakan kita, maka engkau berkata kepadanya, kita bilanglah sebagai balasan atas sanjungan, atas kemuliaan yang dia lakukan kepada kita. Misal memuliakan itu, ya awak datang bertamu. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Daklah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari
kiamat, hendaklah muliakan tamunya. Awak tamunya dimuliakannya lah. Cemana memuliakan tamu tuh? Kalau pas jam makan, ada pula memang yang tidak dimakan, hidangkan. Ini gitu. Macam semua ya betul. Ada 5 yang disunatkan disegerakan, termasuk menjamu tamu yang datang. Termasuk juga menikahkan anak perempuan kalau layak sudah nak dinikahkan. Jangan lama-lama, bahaya. Apalagi anak sekarang, bonceng-boncengan sama laki-laki itu bingung awak tengok. Dilarang tak terlarang. Udahlah, kalau memang gini undak kau cepat aja nikahkan. Segera datang tamu, ada yang nak dihidangkan. Cuman kalau kami tadi belum lagi kami sampai sudah dihidangkan. Wah, itu pula. Ini memang luar biasa ini. Permulaan. Tidak. Jadi si Zaid memuliakan kita. Apakah dengan cara dijamunya kita atau apalah? Memuliakan kita itu kan berarti dia memberikan nikmat kepada kita. Dijamunya disambutnya dengan ramah, dengan santun, dengan sopan, didudukkan kita di tempat yang layak. Itu kan wujud dari memuliakan kita. Itu kan nikmat yang didatangkan kepada kita. Lalu setelah itu kita sanjunglah dia dengan perkataan atas yang indah. Perkataan itu perkataan yang indah, yang ikhtiari, dengan maksud tujuan untuk mengagungkan dia pula lah, sehubungan karena dia sudah memuliakan kita. Lalu kita bilanglah sama si Zaid tadi, Zaidun karimun, si Zaid itu pemurah dia. Kami bertamu ke rumahnya, Masya Allah, memang Kuala Tanjung ini memang gudangnya ikan. Ada ikan ini, ada tadi kami ada ikan pare, ada ikan pepes, ada sate, banyak. Subhanallah. Sudah betul. Pak Isa pula datang. Mengapa kita bilang sama si Zaidun Karim? Itu muqabalah nikmat. Karena dia sudah menjamu kita, kita sanjunglah dia, kita agungkanlah dia dengan perkataan yang indah, yang ikhtiari. Apa itu? Zaidun Karimun. Ucapan kita kepada si Zaidun Karimun itu karena dia pada muqabalah nikmat. Ada sesuatu nikmat yang dikasihkan sama kita, itulah sambutan yang bagus, ditempatkan di tempat yang bagus, disiapkan makanan yang enak cita rasa. Itu wujud dari nikmat yang diberikan si Z sama kita. Lalu untuk sebagai balasan atas itu, kita sanjunglah dia, kita pujilah dia dengan kita kata kepadanya Zaidun Karimun. Inilah makna alhamdulillah menurut bahasa. Dan misal kedua, misal kedua ini tidak harus muqabalah nikmat. Sanjungan yang kita berikan kepada seseorang bukan karena orang itu ngasih nikmat sama kita, bukan. Apa misal? Apabila engkau dapati si Zaid itu sembahyang, akan sembahyang yang sempurna, bagus sekali, bagus gerakannya, bacaannya bagus, tidak tergesa-gesa, nampak patenlah sembahyang yang dibikinnya. Maka engkau pun berkatalah tentang si Zaid, Zaidun rajulun saleh. Si Zaid ini seorang laki-laki yang saleh. Kata-kata kita itu yang kita ungkapkan untuk menyanjung si Zaid itu, tidaklah dia pada muqabalah nikmat. Bukan ada sesuatu yang sebelum itu si Zaid kasih sama kita.
Dijamu nyawa tidak, dikasih duit tidak, nah, apapun tidak. Mungkin tak barangkali pun tak tahu dia awak datang. Begitu awak datang, awak tengok ada lagi sholat. Subhanallah, Zaidun rajulun saleh. Si Zaid laki-laki yang saleh. Kenapa? Tengoklah sembahyang luar biasa. Mantap lagi. Ini ucapan kita, sanjungan kita kepada si Zaid bukan karena ada si Zaid ngasih sesuatu sama kita. Nah, berarti bukan di muqabalah nikmat, bukan di berhadapan dengan nikmat yang didatangkan. Nah, ini pun juga dikatakan alhamdu pada lugha menurut bahasa. Baik. Dan alhamdu menurut istilah, yaitu tadi menurut bahasa ya, tadi menurut istilah, yaitu perbuatan yang terbit dari mengagungkan yang memberi nikmat, dari sekira-kira keadaannya memberi nikmat atas yang memuji atau yang lainnya, sama ada yang demikian itu dengan perkataan lidah ataupun dengan i'tiqad dengan hati ataupun amal dengan anggota. Menurut istilah alhamdu itu perbuatan yang terbit dari pengagungan. Ini perbuatan ini munculnya dari karena ada sesuatu rasa di hati kita untuk mengagungkan. Mengagungkan siapa? Mengagungkan sang pemberi nikmat. Kalau misalnya dia Allah, ya mengagungkan Allah. Satu yang muncul dari karena untuk mengagungkan Allah karena dia sang pemberi nikmat. Pengagungan itu dari sekira-kira keadaannya memberi nikmat. Karena dia memberi nikmat, muncullah pengagungan kita kepadanya. Atas memuji ataupun yang lainnya. Pengagungan itu bisa bentuknya dengan pujian atau bentuknya bisa yang lain dari pujian. Sama ada yang demikian itu apakah perkataan dengan lidah. Nah, kita pujilah dia. Pengagungan itu karena dia kasih nikmat sama kita, lantas kita agungkan dia dengan kata-kata. Nah, atau dengan i'tiqad. Mulut kita tak bercakap, tapi hati kita mengagumi dia. Wah, kalau dia orang yang saleh. Itu i'tiqad dengan hati. Atau dengan amal. Nah, dengan amal itu pengagungan bisa kita begitu sangat menghormati dia. Dari gerak badan kita sambut. Nah, itu bentuk juga pengagungan juga. Bisa dengan perbuatan oleh anggota, bisa keyakinan di hati kita, bisa juga ucapan kita. Nah, eloknya tiga-tiga lah semua. Tiga-tiga. Itulah alhamdu menurut istilah. Dan rukun alhamdu, rukun memuji. Alhamdulillah ini kan artinya memuji. Rukun memuji itu ada 5. Yang pertama hamid namanya. Hamid itu orang yang memuji. Itu isim fa'il. Hamidah yahmadu hamidun. Hamdan kata dasarnya, hamidun timbangannya fa'ilun, isim fa'il. Berarti orang yang memuji. Yang kedua mahmud, artinya orang yang dipuji. Orang yang dipuji. Yang ketiga mahmudun bih, yang dipuji dengannya. Nah, yang dipuji dengannya. Yang dipuji dengannya. Ini maksud yang dipuji dengannya, inti dari lafaz pujian itu. Dia dipuji dengan ini, dengan lafaz ini. Jadi inti lafaz pujian itu. Kemudian ada lagi namanya mahmud alaih,
yang dipuji atasnya. Maksudnya apa? Faktor yang membangkitkan pujian itu kepadanya. Faktornya apa? Kemudian ada lagi kelima sirot, yaitu ucapan pujian itu. Jadi kalau mau nak kita contohkan, si Ahmad memberikan sejumlah hadiah kepada si Umar. Si Ahmad memberikan sejumlah hadiah kepada Umar. Kita bilanglah si Ahmad ngasih buah-buahan sama si Umar. Lalu Umar berkata kepada si Ahmad, engkau orang yang dermawan. Kata siapa? Kata si Umar kepada si Ahmad. Mengapa si Umar bilang begitu? Karena Umar sudah mengasih buah-buahan kepada si Umar. Maka Umar pun memujilah. Apa kata si Umar? Si Ahmad orang yang dermawan. Maka yang muji siapa nih? Si Umar. Si Umar disebut Hamid, orang yang muji. Nah, si Ahmad karena dia yang dipuji, maka dialah disebut Mahmud, yang dipuji. Lalu inti dari lafaz pujian ini kan kedermawanan si Ahmad. Nah, kedermawanan si Ahmad itu disebut Mahmud bih. Nah, Mahmud bih. Nah,